Selamat datang di video pemrograman Android bagian keempat. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat program untuk operasi aritmatika sederhana, yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Aplikasi ini akan menerima dua buah input angka yang akan saya beri nama angka 1 dan angka 2. Untuk operasi aritmatika akan digunakan dua buah tombol untuk operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut tadi. Angka 1 dan angka 2 akan dijumlahkan atau dikurangi melalui event yang diberikan pada saat tombol penjumlahan atau pengurangan diklik. Untuk memulai, silakan buat sebuah proyek baru pada Android Studio Anda. Gunakan template empty activity dan berikan nama pada proyek kita adalah aplikasi aritmatika. Untuk package, biarkan default. Pastikan lokasi penyimpanan adalah sesuai dengan tempat di mana Anda mudah untuk mengaksesnya kembali. Dan pastikan membuat sebuah direktori baru, karena untuk custom location akan membutuhkan pembuatan direktori baru. Setelah itu, pastikan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan API minimum adalah API 16. Tunggu beberapa saat sampai proyek selesai di build yang ditandai dengan tampilnya layout pada file XML yang sekiranya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menyiapkan beberapa resource yang dibutuhkan pada proyek kita. Yang pertama kita mulai dari resource string. Silakan buka dari folder res, value, dan pilih file string.xml. Di sini kita membutuhkan beberapa resource yang akan ditampilkan pada aplikasi kita. Dimulai dari angka 1. Kita beri nama angka 1 dengan value angka spasi 1. Kemudian angka 2 dengan value angka spasi 2. Kemudian dua buah string untuk operasi aritmatika kita. Yang pertama saya beri nama penjumlahan dengan value-nya adalah penjumlahan dengan notasi tambah dalam kurung. Dan yang kedua adalah pengurangan dengan value atau teks adalah pengurangan sesuai dengan operasi yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, saya menambahkan satu buah resource dengan nama hasil, di mana value-nya sementara diisi dengan hasil perhitungan, nantinya akan digantikan dengan angka dari hasil operasi, entah itu penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, kita kembali lagi ke file activity main pada layout utama kita. Namun sebelumnya kita tambahkan kembali satu buah resource baru. Silakan bisa ditambahkan dan kita beri nama dimensions. Resource ini berfungsi untuk menampung berbagai ukuran dimensi, di mana kita akan gunakan untuk margin antar komponen di dalam file XML ataupun layout kita. Nah, pertama kita buat sebuah dimensi dengan nama small margin, di mana value-nya adalah 4 dp. Kemudian secara bertingkat ada medium margin, di mana value-nya kita tetapkan 8 dp. Dan yang terakhir adalah large margin, di mana ukurannya adalah 16 dp. Kemudian baru kita akan lanjutkan dengan mendesain tampilan daripada aplikasi kita. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan mengganti root layout kita dari constraint menjadi linear untuk mempermudah kita menyusun komponen tampilan aplikasi kita, karena memang
desain yang ingin kita buat adalah aplikasi yang cukup sederhana sehingga cukup kita menggunakan linear layout. Dan selanjutnya adalah konfigurasi orientasi, karena memang default dari linear layout adalah berorientasi secara horizontal, sedangkan yang kita butuhkan adalah vertikal. Kemudian kita akan tambahkan margin atau layout margin pada semua sisi, sehingga kita pilih pada layout margin. Kita beri ukuran berdasarkan resource demand medium margin, di mana tadi nilainya kita tentukan ada 8 dp. Selanjutnya kita tambahkan komponen pertama, ada text view untuk label daripada inputan angka 1. Kemudian inputan angka pertama atau angka 1 kita pilih dari text view dengan kategori number desimal, karena kita ingin mengizinkan aplikasi untuk menerima angka desimal. Kemudian berikutnya adalah text view kedua dan edit text dengan kategori number desimal yang kedua untuk inputan angka 2. Kemudian dilanjutkan dengan 2 buah tombol untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir adalah 1 buah text view untuk menampilkan hasil operasi daripada penjumlahan ataupun pengurangan yang akan dilakukan. Kemudian berikutnya kita akan atur properti daripada setiap komponen. Mulai dari text view pertama kita berikan teksnya adalah angka 1, sehingga memudahkan kita untuk memahami bahwa apa yang harus diinput pada edit text pertama, di mana edit text pertama kita ubah ID-nya menjadi edit_angka_1. Nantinya kita lebih mudah untuk memanggil melalui kode program Java kita. Kemudian selanjutnya kita berikan atau kita modifikasi atribut gravity. Kita berikan value center yang aktif agar nanti inputan angka yang kita berikan itu ada di tengah-tengah. Kemudian lanjutkan dengan text view kedua, kita arahkan ke resource string angka 2 dan juga lakukan hal yang sama pada edit text kedua. Pertama modifikasi ID dan dilanjutkan dengan gravity juga, sama halnya dengan edit text pertama. Berikutnya kita lanjutkan dengan 2 buah button atau tombol untuk operasi yang akan kita gunakan. Kita modif mulai dari ID-nya terlebih dahulu menjadi btn_penjumlahan. Teksnya kita isi dengan resource string penjumlahan. Tombol yang kedua kita ubah ID-nya menjadi btn_pengurangan. Dan beserta dengan teksnya kita arahkan ke resource string pengurangan. Kemudian yang terakhir ada 1 text view untuk menampilkan hasil. Kita berikan ID tv hasil atau tv_hasil dengan teks mengarah ke resource string hasil. Kemudian kita berikan sedikit styling juga nanti untuk gravity dan juga ukuran fontnya. Namun sebelumnya kita berikan sedikit margin pada dari tombol penjumlahan dengan komponen di atasnya. Lalu dari text view hasil juga kita berikan margin terhadap tombol di atasnya sedikit lebih besar. Di sini saya berikan large margin. Berikutnya masih pada TV hasil, kita berikan text size dengan nilai 36 sp. Kemudian sedikit styling bold kita aktifkan. Dan berikutnya adalah gravity agar sama-sama menjadi rata tengah atau menjadi tampil di tengah-tengah. Value-nya kita berikan value center. Dan sentuhan terakhir mungkin pada text view untuk angka 1 dan angka 2 juga kita berikan gravity center. Sampai di sana kita sudah menyelesaikan layout untuk
aplikasi kita. Kita lanjutkan pada logik daripada program kita. Yang pertama kita membentuk atau mendeklarasikan objek tag view untuk TV hasil, di mana tempat kita menampilkan hasil perhitungan nantinya. Kemudian yang kedua adalah edit tag. Di sini ada dua, ada edit tag untuk angka 1 dan angka 2. Kita beri nama edit angka 1 dan edit angka 2. Kemudian berikutnya ada dua buah tombol kita juga perlu deklarasikan objek button. Saya berikan nama BTN jumlah dan juga BTN kurang. Setelah dideklarasikan, nanti kita akan bentuk objeknya pada metode onCreate. Namun sebelumnya saya akan menambahkan implement onClick listener, sebuah interface untuk event klik nantinya pada dua buah tombol kita. Nah, di sini muncul pesan error bahwa kita harus menambahkan sebuah metode yang di overriding dari onClick listener, yaitu onClick. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan mendeklarasikan, maksud saya adalah membentuk objek daripada TV hasil yang dihubungkan dengan komponen view yang diberi ID TV hasil, yang dilanjutkan dengan edit tag angka 1 dihubungkan dengan edit tag dengan ID edit underscore angka underscore 1. Berikutnya adalah edit tag angka 2 dan dua buah tombol kita, yaitu tombol jumlah dan juga tombol kurang. Setelah itu masuk kepada metode onClick, di mana merupakan sebuah metode yang memantau event klik dari komponen aplikasi manapun. Nanti kita akan tentukan komponen mana yang akan dipantau, tapi sebelumnya kita perlu ambil terlebih dahulu nilai yang kita input pada edit tag angka 1 dan angka 2 melalui sebuah atau dua buah variabel string yang saya beri nama input angka 1 dan input angka 2. Di sini kita ambil value dari objek edit angka 1 dan edit angka 2 melalui teksnya yang kita konversi ke string dan kita trim. Fungsi trim adalah untuk menghilangkan spasi ataupun mungkin secara tidak sengaja kita sisipkan. Berikutnya saya deklarasikan dua buah variabel dengan tipe data boolean. Saya beri nama isEmpty dan juga invalid double untuk penanda bahwa apakah nilai yang kita input pada kedua edit tag angka 1 dan angka 2 sudah sesuai dengan nilai yang kita inginkan, yaitu apakah tidak kosong dan apakah sudah merupakan angka baik itu bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Setelah itu di sini saya berikan nilai awal bernilai false karena nanti akan kita berikan nilai berdasarkan hasil pengujian terhadap kondisi dari edit tag angka 1 dan angka 2. Selanjutnya kita akan uji apakah edit tag angka 1 tidak kosong melalui atau kita menggunakan class tag utils, kemudian memanggil metode isEmpty dengan parameter adalah string input angka 1 yang seharusnya sudah berisikan nilai apapun yang kita input pada edit tag angka 1. Jika menghasilkan nilai benar, maka artinya bahwa angka 1 belum kita isi, maka kita berikan nilai true pada variabel isEmpty. Dan kita berikan sebuah pesan error pada edit tag angka 1 yang menyatakan bahwa angka 1 harus ada nilainya atau ditentukan nilainya. Kemudian lakukan hal yang serupa untuk edit tag angka 2. Apakah
bernilai kosong atau tidak, kita akan uji menggunakan metode isempty dari kelas TechUtil juga. Setelah pengujian apakah EdTech angka 1 dan angka 2 ada nilainya, dilanjutkan dengan proses konversi nilainya ke dalam bentuk tipe data double agar nantinya bisa kita operasikan secara aritmatik, entah itu penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kita menggunakan satu buah metode bantuan yang saya beri nama toDouble, di mana memiliki tipe kelas double, kemudian parameternya ada satu yang saya beri nama number dengan tipe data string, di mana pada parameter ini kita akan mengirimkan nilai yang akan dikonversi ke dalam tipe data double. Nah, di sini kita menggunakan try catch untuk mencoba melakukan proses konversi yang akan langsung dikembalikan ke pemanggil metode ini. Nah, kemudian jika gagal, kita gunakan number format exception untuk eksepsi ketika konversi itu gagal. Ketika proses konversi gagal, kita akan menerima nilai null. Dan nilai yang dikembalikan dari metode ini akan kita uji berikutnya, apakah nilai yang kita input pada EdTech angka 1 atau angka 2 itu valid untuk dilakukan proses perhitungan aritmatik berikutnya. Kemudian metode yang kedua yang kita butuhkan atau metode bantuan yang kedua yang akan kita gunakan adalah metode untuk operasi penjumlahan, di mana di sini kita berikan tipe data double, artinya akan mengembalikan nilai angka pecahan dengan parameter angka 1 dan angka 2. Nah, di sini akan langsung mengembalikan nilai dari penjumlahan angka 1 dan angka 2. Kemudian metode berikutnya adalah operasi pengurangan. Secara struktur hampir sama, hanya berbeda pada operator untuk angka 1 dan angka 2, di mana pada metode ini kita menggunakan operator pengurangan. Selanjutnya, kita kembali ke metode onClick. Setelah kita menguji apakah EdTech ada nilainya, kita akan lakukan pengujian apakah nilai yang diinput, jika ada, itu valid, atau apakah itu sebuah angka, baik itu pecahan ataupun bilangan bulat. Di sini kita menggunakan dua buah objek dari kelas double untuk menampung angka-angka yang kita inputkan pada EdTech angka 1 dan angka 2 setelah dikonversi melalui metode toDouble. Berdasarkan nilai yang diperoleh objek angka 1 dan angka 2, kita akan uji apakah masing-masing memiliki nilai 0 atau tidak. Jika memiliki nilai 0, artinya bahwa nilai yang kita input pada EdTech angka 1 dan angka 2 tidak valid atau bukan merupakan sebuah angka yang bisa kita proses untuk operasi aritmatika. Di sini kita berikan tanda pada variabel invalid double. Kemudian satu buah pesan error yang menyatakan field ini harus diisi dengan angka yang valid. Lakukan hal yang sama pada variabel atau objek angka 2 untuk memastikan bahwa kedua angka yang kita input adalah angka yang dapat diproses untuk operasi aritmatika selanjutnya. Setelah pengujian nilai yang kita input selesai dilakukan, kita baru akan lanjutkan dengan operasi aritmatika, penjumlahan, dan pengurangan. Pertama kita periksa terlebih dahulu apakah angka 1 dan angka 2 sudah kita input atau sudah kita isi dan nilai yang kita input sudah
merupakan angka yang dapat diproses melalui variabel isempty dan invalidable. Kemudian jika iya atau bisa dilanjutkan, maka kita uji apakah tombol yang diklik pada metode onClick ini adalah tombol dengan ID btn penjumlahan atau btn underscore penjumlahan. Jika iya, maka kita akan isikan TagView TV hasil dengan value hasil dari penjumlahan angka 1 dan angka 2. Sedangkan jika tombol yang diklik adalah tombol dengan ID btn underscore pengurangan, maka TagView TV hasil akan diisikan dengan hasil pengurangan angka 1 dengan angka 2. Nah, sampai di sana proses event click sudah terdefinisikan semuanya. Tinggal kita tambahkan pada metode onCreate bahwa kedua tombol kita, button jumlah dan button kurang, itu memiliki event click melalui metode setOnClickListener, di mana parameternya kita isi this yang menyatakan bahwa mekanisme atau event click-nya terdefinisikan pada kelas ini juga, yaitu pada metode onClick. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan aplikasi kita. Butuhkan proses beberapa saat untuk melakukan kompilasi dan juga memuat emulator. Sampai pada tahap ini sebenarnya program kita sudah selesai secara fungsional, di mana untuk operasi penjumlahan dan pengurangan seharusnya sudah dapat dilakukan. Namun perlu dicatat bahwa aplikasi Android ketika dilakukan proses perubahan orientasi akan menghilangkan nilai yang sudah diproses sebelumnya. Sebagai contoh di sini saya berikan angka 1, 8, dan 4. Ketika kita hitung penjumlahan dan pengurangan, nilainya sudah sesuai. Penjumlahan ada 12 dan pengurangan adalah 4. Namun ketika saya aktifkan orientasi atau saya rubah orientasinya menjadi landscape, ternyata nilai yang sudah diproses sebelumnya akan hilang. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sini kita dapat menambahkan sebuah additional method di mana nilai yang sudah kita proses sebelumnya dapat kita simpan ketika ada perubahan orientasi. Nah, di sini kita akan menambahkan satu buah variabel bantu yang saya beri nama save state untuk menyimpan status daripada suatu variabel ketika sebelum dilakukan perubahan orientasi, di mana saya berikan value state result atau state underscore result. Sebenarnya namanya bebas saja, yang penting nanti bisa kita panggil kembali. Nah, di sini kita akan memanggil metode onSaveInstantState, di mana metode ini sebenarnya adalah sebuah metode yang sudah terdefinisikan, namun kita akan lakukan proses overriding atau kita definisikan ulang dari sisi fungsionalnya. Di mana di sini kita akan menambahkan statement untuk objek outState. Kita berikan sebuah value string, di mana value stringnya kita beri nama dengan state result atau value dari variable save state. Kemudian nilainya kita ambil dari TagView hasil. Nah, sampai di sana kita sudah akan menyimpan nilai yang kita simpan pada TagView hasil saat akan melakukan perubahan orientasi. Namun sampai di sana kita baru menyimpan. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan bahwa kita dapat mengambil nilainya jika memang terdapat sebuah nilai dari variabel atau pada save state. Yaitu pada metode onCreate kita uji apakah save instant state itu bernilai 0 atau tidak.
Jika tidak bernilai 0, maka kita dapat ambil nilainya melalui save instance state getString dan parameternya adalah nama stringnya apa. Di sini kita gunakan save state yang kemudian akan kita isikan pada TP hasil, sehingga ketika terjadi perubahan orientasi maka nilainya akan dikembalikan kembali. Kemudian setelah itu kita akan coba kembali setelah dilakukan proses penyimpanan state. Ini saya coba dengan angka 9 dan 3. Setelah dilakukan perubahan orientasi, nilainya masih tetap bertahan. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nah, jika ada pertanyaan, silakan boleh tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih dan semangat belajar.